Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita bisa kembali mengaji bersama di kajian Sekolah Fikih Live. Dan kita pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai ilmu akidah, dan kita insya Allah akan melanjutkan syarah dari Al-Asma Al-Husna, dan insya Allah akan kita hatamkan dari yang 91 sampai yang ke 99. Nah, seperti apa syarahnya nanti kita akan bahas bersama guru kita Ustadz Muhammad Ajib LCMA. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini sepertinya kita baru pertama face to face Ustadz. Alhamdulillah. Biasanya ya, dari rumah. Iya. Betul. Biasanya ada di layar sebelah sini. Kita sekarang di studio ini Ustadz ya. Iya betul. Studio Rumah Fikih Indonesia di Jakarta Selatan. Ya. Kita sekarang berarti dalam hataman ini Ustaz, sudah pembahasan terakhir terkait Al-Asma Al-Husna begitu ya? Iya betul. Ya, berarti ini ada 9 Al-Asma Al-Husna yang nanti akan kita syarah. Ya, biasanya 10 terakhir. Sekarang 9. Ya, karena 91 sampai 99 ya. Iya, siap. Oke, mungkin ada mukadimah Ustaz. Baik. Sebelum kita masuk ke materi yang sudah tertulis. Silakan Ustaz, kita berikan waktu dan tempat. Ya, terima kasih Ustaz Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi 'anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik Ustaz Syihab dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan penjelasan mengenai syarah Al-Asma Al-Husna, dan insyaallah ini adalah pertemuan atau pembahasan yang terakhir ya untuk penjelasan Al-Asma Al-Husna, karena kita akan bahas nomor 91 ya, Al-Asma Al-Husna yang nomor 91 sampai dengan 99 ya. Bisa dikatakan tadi khataman ya Ustaz ya, insyaallah ya. Baik, tidak usah panjang lebar, kita langsung saja bacakan untuk materinya ya. Sebelum itu biasanya kita baca dulu baca dari awal sampai sebelum kita tabarukan dengan Al-Asma Al-Husna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaimin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir al-Khaliq al-Bari al-Musawwir al-Ghaffar al-Qahhar al-Wahhab al-Razzaq al-Fattah al-Alim al-Qabid al-Basit al-Khafid al-Rafi' al-Mu'izz al-Mudhill al-Sami' al-Basir al-Hakamu al-Adl al-Latifu al-Khabiru al-Halimu al-Azim al-Ghafuru al-Shakuru al-Ali al-Kabir al-Hafid al-Muqit al-Hasib al-Jalil al-Karimu al-Raqibu al-Mujibu al-Wasi'u al-Hakimu al-Wadudu al-Majidu al-Ba'ithu al-Shahidu al-Haqqu al-Wakilu al-Qawiyu al-Matinu al-Waliyu al-Hamidu al-Muhsi al-Mubdi'u al-Mu'idu al-Muhyi al-Mumitu al-Hayyu al-Qayyumu
al-wajidu al-majidu al-wahidu as-samadu al-qadiru al-muqtadiru al-muqaddimu al-muakhiru al-awwalu al-akhiru al-zahiru al-batinu al-wali al-muta'ali al-barru at-tawwabu al-muntaqimu al-afu ar-ra'ufu malikul mulk dzul jalali wal ikram al-muqsitu al-jami'u al-ghaniyu al-mughni al-mani'u. Alhamdulillah sudah kita baca 90 ya. Sekarang langsung saja Ustaz Syihab kita bahas yang nomor 91 ya. Baik. Ya, tolong dibantu dibacakan 1-2 paragraf. Ad-Darru adalah salah satu nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Asma Al-Husna urutan yang ke-91. Ad-Darru artinya adalah yang maha memberi bahaya. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi bahaya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Tidak ada satupun yang dapat mendatangkan mara bahaya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Asma Al-Husna yang ke-91 yaitu Ad-Darru ya. Ad-Darru itu dari kata ad-darra yadurru ya. Yang memberikan bahaya ya. Yang memberikan bahaya. Artinya apa? Ketika kita menyebut Allah adalah Ad-Darru, jadi satu-satunya zat yang mampu untuk mendatangkan mara bahaya itu pada hakikatnya ya hanya Allah. Ya. Tidak ada yang bisa mendatangkan mara bahaya kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak Ustadz, teman saya membahayakan saya misalnya, atau ada hewan membahayakan diri saya misalnya. Ya itu nisbi. Itu nisbi. Bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk itu adalah perkara yang nisbi. Pada hakikatnya dia bisa membahayakan temannya atau tadi hewan membahayakan kita, itu yang mengizinkan Allah tentu. Ya. Allah yang menciptakan mara bahaya tersebut. Allah yang menciptakan bahkan yang menggerakkan apa tadi? Misalnya tangannya atau cakarannya hewan yang buas tadi. Itu semuanya ya izin dari Allah. Maka kita simpulkan pada hakikatnya yang mampu, yang berhak mendatangkan mara bahaya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ad-Darru. Nah, ini jadi pelajaran buat kita ya. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari biasalah pasti ada cobaan ya. Entah itu musibah atau ya tadi kita katakan mara bahaya lah ya istilahnya. Itu pada hakikatnya Allah yang menghendaki ya. Kita tawakal, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang dialah Allah yang ad-darru, satu-satunya zat yang memberikan mara bahaya kepada makhluk-makhluknya yang dia kehendaki tentunya ya, yang Allah kehendaki. Baik. Kita coba baca 1 atau 2 penjelasan dari para ulama kita ya, biar tambah berkah nih, siap ya. Iya, Al-Imam Al-Ghazali Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala, beliau wafat tahun 505 Hijriah, telah berkata dalam kitabnya Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhi Ma'ani Asma'illahil Husna bahwasanya ad-darru wan-nafi'u huwallazi yasduru minhu al-khairu wasyarru wan-naf'u wad-darru wa kullu dzalika mansubun ila Allah taala imma biwasitatil malaikati wal insi wal jamadati ya. Silakan Ustaz Syihab. Baik, artinya adalah ad-darru dan an-nafi'u maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mana segala macam kebaikan, keburukan, manfaat serta madharat itu semua berasal darinya, ciptaannya Allah. Semua itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat, manusia dan benda-benda yang mati. Ya, tadi ya seperti yang di awal tadi ya. Ketika ada manusia membahayakan kita atau tadi hewan ya. Itu pada hakikatnya ya perkara nisbi saja ya. Nah, sebetulnya yang berhak mendatangkan bahaya tadi ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu dzalika mansubun ilallahi taala ya. Mungkin ada yang bertanya begini, Pak Ustaz, kok ini ya? Misalnya Allah memberikan mara bahaya kepada hamba atau seorang anak misalnya. Kok zalim banget ya? Misalnya ada yang bertanya begitu. Begini, zalim itu kan melakukan sesuatu yang bukan miliknya. Itu zalim. Lah kita ini
manusia, bahkan seluruh makhluk ini milik siapa? Milik Allah. Milik Allah. Maka ketika Allah mau melakukan apa saja terhadap hambanya, mau memberikan manfaat atau madarat, bahaya, itu terserah Allah. Tidak bisa dikatakan zalim. Ya, zalim itu kan Anda itu, karena kita tidak merasa memiliki. Tapi Allah itu berhak melakukan apapun. Ya, apapun yang dilakukan oleh Allah, la yus'al amma yaf'al, tidak ditanya. Justru kita yang ditanya ya nanti ya, apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Jadi mara bahaya atau apapun ya yang menimpa kita, semuanya itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita tawakal kepada Allah ya. Bahkan Nabi mengajarkan banyak doa ya. Banyak doa supaya kita dijauhkan dari mara bahaya. Apa misalnya ada zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu kan dianjurkan baca 3 kali ya, tiap pagi sama sore gitu, zikir petang dan sore. Apalagi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq ya. Kita berlindung kepada Allah dari syarri ma khalaq, keburukan yang Allah ciptakan. Berarti kan keburukan mara bahaya itu ya Allah yang menciptakan. Itu harus kita tanamkan ya. Jangan sampai berpikiran wah itu gara-gara saya, wah itu gara-gara dia. Ya memang secara kasat mata kita mengatakan begitu ya. Gara-gara dia jadi begini gitu. Itu maklum lah ya, karena manusiawi. Tapi pada hakikatnya kembali lagi semuanya itu atas kehendak Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, kalau Allah nggak mengizinkan, nggak bisa dia ngasih mara bahaya kepada kita, si hewan tadi misalnya, atau teman kita tadi yang ingin menyelakai kita, nggak bisa. Ya kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi yang namanya mara bahaya. Kenapa? Karena tadi satu-satunya zat yang maha memberikan mara bahaya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wad-darru. Oke. Baik, saya kira sangat jelas ya ini untuk ad-darnya. Mungkin langsung ke kesimpulan saja Ustaz. Ya, karena nanti ada kaitannya dengan yang nomor 92 ya. Silakan, kesimpulan halaman 22 ya. Jadi kesimpulannya ketika kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ad-darru, maka kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberikan berbagai macam bentuk mara bahaya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Artinya tidak ada satupun yang bisa mendatangkan mara bahaya di alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Oke, baik ya. Paham ya, insyaallah ya. Insyaallah, sangat mudah ya, jelas sekali ya. Kita langsung ke 92, An-Nafi'u ya. An-Nafi'u adalah salah satu nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Asma'ul Husna urutan yang ke-92. An-Nafi'u artinya adalah yang maha memberi manfaat. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi manfaat kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Tidak ada satupun yang dapat mendatangkan manfaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada kaitannya dengan ad-darru tadi ya. Kalau ad-darru kan Allah yang maha memberikan bahaya. Ini sebaliknya, Allah juga an-nafi. Allah memberikan manfaat ya, kebaikan buat hamba-hambanya. Maka kalau kita belajar sifat 20 yang sifat 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil sama sifat jaiz itu kan konsepnya madzhab Asy'ari Maturidi ya. Kita jadi tahu bahwa ad-darru sama an-nafi itu masuk ke dalam bab sifat jaiz. Karena keterbalikannya. Iya, karena sifat jaiz itu kan bisa disifat Allah itu bisa disifati dengan kebalikannya. Kalau sifat wajib kan nggak bisa dengan kebalikannya. Allah itu wajib punya sifat Qudrah, maha mampu, maha hebat, punya kemampuan. Nggak mungkin kita sifati Allah lemah kan? Betul. Ya, jadi sifat wajib itu tidak bisa diambil kebalikannya, betul. Ya. Tapi kalau sifat jaiz bisa. Allah itu ad-darru memberi manfaat, tapi Allah juga bisa an-nafi. Gitu. Ya, itu namanya sifat jaiz. Ya. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu kan begitu. Ya. Oke, baik. Nah, an-nafi di sini tadi disebutkan maknanya adalah Allah yang maha memberi manfaat. Jadi segala sesuatu jamaah ya dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan banyak ya yang kita dapatkan manfaat ya. Bisa ngaji ini manfaat nih. Malam hari ini kita ngaji ini manfaat ini ya, bermanfaat.
itu semuanya Allah yang ngatur. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak bakalan bisa kita ngaji pada malam hari ini ya, nggak bisa gitu. Ya, semua manfaat itu dari Allah. Ya. Apalagi manfaat kita bisa misalnya bisa tidur, ya, bisa makan, bisa belajar, bisa apalagi banyaklah ya manfaat ya, banyak sekali. Semuanya itu izin dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya zat yang mampu memberikan manfaat hanya Allah, An-Nafi, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira ini sangat jelas lah ya, karena ada kaitannya dengan yang tadi ya. Mungkin langsung ke kesimpulan saja, enggak apa-apa. Ya. Jadi kesimpulannya, ketika kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah An-Nafi', maka kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberikan berbagai macam manfaat kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Artinya tidak ada satupun yang bisa mendatangkan manfaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Masya Allah. Ini menjadi pelajaran sebetulnya buat kita saja. Kalau ngapa-ngapain itu harusnya kembalinya ke Allah. Saya bisa mengajar, saya bisa ceramah, saya bisa ngetik misalnya, saya bisa ngedit ini itu. Harusnya, oh ya Allah, ini darimu ya Allah, Engkau yang memberikan manfaat kepadaku. Terima kasih ya Allah. Nah itu kita jadi zikir kan, jadi ingat ke Allah gitu. Apa-apa jadi kembalinya ke Allah gitu. Dan bagus itu ya, bagus. Setiap segala sesuatu atau segala hal yang kita lakukan sehari-hari itu ingat Allah, ingat Allah ya. Kita bisa bisa makan, oh ini Allah yang memberi manfaat. Itu pelajaran yang bagus ya dalam ilmu tauhid atau akidah ya. Apa-apa itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Ad-Dhar, karena Allah juga An-Nafi. Baik. Berikutnya yang ke-93, An-Nur. Baik, apa itu An-Nur? Silakan Ustaz Syihab. An-Nur adalah salah satu nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Asma'ul Husna urutan yang ke-93. An-Nur artinya adalah yang maha memberi cahaya. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha nampak dengan tanda-tanda kekuasaannya dan maha menampakkan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Nah, ini nama bagi Allah yang nomor 93 ini hati-hati ya. Karena An-Nur itu kan secara bahasa maknanya cahaya ya. Banyak orang mengira, oh Allah itu berupa cahaya ya. Ada beberapa orang mengira ya. Tentu ini salah ya. Bahwa kalau ada orang mengira Allah itu adalah sebuah cahaya, itu salah. Gara-gara dia memahami An-Nur ini secara tekstual ya. Padahal An-Nur ini maknanya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Kita baca dulu ya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala mengatakan, An-Nur huwa adh-dhahirul ladzi bihi ya kullu dhuhurin. Huwa adh-dhahiru alladzi bihi kullu dhuhurin. Fa inna adh-dhahira fi nafsihi al-mudhhira li ghairihi yusamma nuran. Jadi kurang lebih begini kata Imam Ghazali. Kalau ada zat, ya zat itu maksudnya di sini Allah ya. Kalau ada zat yang mampu menciptakan sesuatu, ya, bahkan zat ini dia yang maha ada, yang tidak mungkin tidak ada, maka dia bisa disebut sebagai An-Nur. Disebutnya sebagai An-Nur. Ya, karena bisa menciptakan segala sesuatu, mampu menciptakan makhluk, itu disebutnya An-Nur. Jadi semacam apa ya? Semacam seperti bahasa kiasan mungkin ya. Bahasa kiasan. Allah disebut dengan An-Nur ya. Bukan benar-benar Allah itu cahaya, bukan. Ya salah. Cahaya itu jisim, Ustaz Syihab. Dalam pembahasan akidah, para ulama salaf kita sering mengatakan innallaha ta'ala laisa bijismin wa laisa bijauharin wa laisa bi'aradin. Kan sudah pernah kita bahas ya. Allah itu bukan jisim. Bahkan yang sering membahas jisim itu malah justru Hambali. Ulama Athari itu paling sering mengatakan wajib bagi kita wa yajibu al-jazmu bi anna Allah ta'ala laisa bi jismin. Allah itu bukan jisim, Allah itu bukan jauhar. Jisim itu apa ya? Jisim itu ya sesuatu yang punya bentuk lah. Berbentuk.
Makhluk ini kan punya bentuk. Termasuk cahaya itu jisim. Jismun apa istilahnya? Latif namanya. Kalau ini kan jismun kathif, bisa kita pegang nih. Nih, jismun kathif. Kathif itu yang bisa dipegang dengan tangan lah. Tebal ya, artinya kathif itu tebal ya. Udara ini bisa kita pegang nggak? Enggak bisa. Berarti dia jismun latif, yang lembut. Dia jisim, dia itu jisim. Cahaya ini jisim. Halus ya. Nah, ya. Kalau mau pakai bahasa yang lebih ini makhluk halus ya. Tapi halusnya yang bukan gaib ya. Tapi yang gaib juga bisa kita sebut seperti malaikat itu jismun. Makanya di kitab-kitab akidah al malaikatu hiya atau hum ya. Hum ajsamun latifatun. Coba deh nanti buka di kitab-kitab akidah. Al malaikatu, definisi malaikat itu hum ajsamun latifatun makhluqatun min nur itu. Malaikat itu dia jisim, tapi jisim yang lembut tadi loh. Yang apa tadi antum bahasanya halus ya, yang halus yang makhluk halus itu. Tapi kalau Indonesia jadi hantu. Iya. Padahal maksudnya udara. Iya. Konotasinya berbeda ya. Oke. Nah, dan dia tercipta dari cahaya ya. Kalau si tadi malaikat ya. Udara itu jismun latif ya, yang lembut istilahnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu bukan jisim. Artinya Allah itu bukan cahaya. Nah, terus ini apa maksud an-nur itu? Harus baca syarahnya. Kata Imam Ghazali, an-nur itu untuk pengungkapan bahwa Allah itu zat yang maha ada dan dia mampu untuk menciptakan yang lainnya. Kalau ada yang seperti itu kita sebut an-nur. Ya sama kayak cahaya lah ya. Cahaya itu kan bisa menampakkan yang lainnya gitu. Ya, dengan cahaya jadi kelihatan apa-apa gitu. Kira-kira seperti itu pendekatannya. Baik. Langsung saja ke kesimpulan ya. Enggak apa-apa ya, sudah sangat cukup itu Imam Ghazali tadi ya. Silakan kesimpulan. Jadi kesimpulannya ketika kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah An-Nur, maka kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha ada dengan tanda-tanda kekuasaannya dan maha menampakkan segala sesuatu yang dia kehendaki untuk ada. Nah, itu ya. Pokoknya zat yang maha ada dan mampu menampakkan segala sesuatu atau menciptakan segala sesuatu, yaitulah An-Nur. Ya. Dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat, Allahu nurus samawati wal ardh. Ini kalau tekstual banget bahaya. Allah itu adalah cahayanya langit dan bumi ya kan. Nanti orang pikir, Allah berupa cahaya. Enggak, maksudnya itu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ardh. Berarti itu takwil atau memang tafsir atau bagaimana ya? Iya, sesuatu yang tidak dipahami secara zahir itu disebut dengan takwil atau tafsir. Ya, itu disebut takwil atau tafsir ya. Jadi sebetulnya ulama salaf kita itu ya banyak mentakwil juga. Cuma kan kadang ada porsinya, kadang di satu sisi sangat menghindari takwil, tapi di sisi lain juga kadang takwil juga. Intinya takwil itu tidak memahami lafadz dalam Quran atau dalam hadis secara zahir, tekstual itu enggak. Ya, itu takwil namanya. Tapi kadang nanti sebagian kelompok seperti Salafi Wahabi bilang itu bukan takwil, itu tafsir, sami mawon. Intinya tafsir sama takwil itu tidak memahami secara zahir. Itu aja. Tidak memahami secara zahir disebutnya takwil atau tafsir. Baik. Jelas ya untuk An-Nur. Berikutnya 94 ya. Siap ya. Al-Hadi. Silakan. Al-Hadi adalah salah satu nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Asma Al-Husna urutan yang ke-94. Al-Hadi artinya adalah yang maha memberi petunjuk. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha memberi petunjuk kepada seluruh makhluk-makhluknya. Al-Hadi yang memberi petunjuk. Petunjuk di sini sebetulnya tidak hanya petunjuk hidayah ya. Memang seringnya kita mengartikan hidayah petunjuk itu ya tadinya enggak tahu Islam terus masuk Islam. Tadinya mungkin maksiat terus jadi orang yang alim. Ya. Itu definisi yang selama ini kita pahami. Sebetulnya Al-Hadi lebih dari itu. Al-Hadi bisa juga kita maknai misalnya ya, ketika kita dulunya tidak tahu apa-apa. Saya dulu tidak tahu ini cara menggunakan laptop. Saya tidak tahu dulu caranya mengoperasikan HP misalnya.
di awal-awal keluar HP atau dulu pertama kali lah misalnya, kan harus bertanya dulu ya, ini gimana sih caranya bukanya, nginstalnya atau macam-macam ya. Ketika kita tahu, itu yang ngasih tahu itu sebetulnya siapa? Pada hakikatnya Allah, meskipun pakai lantaran gurunya atau temannya kan. Tapi pada hakikatnya yang ngasih tahu itu Allah. Kalau Allah nggak menghendaki, nggak akan tahu kita. Nah, ketika kita tahu sesuatu dari laptop tadi atau HP, itulah Al-Hadi. Allah itu Al-Hadi. Allah itu Al-Hadi. Jadi petunjuk dalam semua ilmu. Iya, betul. Tidak harus ilmu Tidak agama. harus ilmu agama atau hidayah. Al-Hadi itu segala sesuatu. Termasuk misalnya hewannya. Hewan itu kan nggak ngerti kerja dia, nggak bisa kerja ya. Tapi dia bisa makan, dia bisa nyari makanan. Dia nggak punya akal kan. Nah itu yang ngasih tahu dia harus makan ini, harus itu, siapa sebetulnya? Allah, Al-Hadi. Allah itu yang memberi petunjuk hewan tersebut untuk bisa makan ini. Misalnya kalau kelinci makannya apa? Kangkung ya. Dengan wortel. Wortel ya kan. Saya kenapa pakai contoh kelinci, karena di rumah ada kelinci. Anak saya itu seneng main kelinci. Jadi beli kelinci di pasar, tiap hari itu saya menafkahi istri, anak sama kelinci. Karena harus ke pasar beli kangkung, beli wortel tadi itu ya. Ya, jadi itu tadi ya. Kelinci kenapa dia makan wortel, kenapa dia makan kangkung dan sebagainya? Ya tadi Allah yang memberikan petunjuk kepada dia, Al-Hadi ya. Kamu makannya ini ya kelinci ya, jangan sampai kelinci itu makannya daging. Kelinci makannya sate kan nggak mungkin ya. Itu sudah diatur sama Allah. Allah Al-Hadi ya. Kira-kira begitu ya, saya siap ya. Oke. Nah kita biar lebih detail kita baca ini penjelasan Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, insyaallah. Al-Hadi huwa alladhi hada khawasa ibadihi awalan ila ma'rifati dzatihi hatta istashhadu biha al-asya'a wa hada awamma ibadihi ila makhluqatihi hatta istashhadu biha ala dzatihi wa hada kullu makhluqin ila ma la budda lahu minhu fi qada'i hajatihi. Ini poinnya paling akhir ini sebetulnya. Wa hada kullu makhluqin ila ma la budda lahu minhu fi qada'i hajatihi. Coba kita baca artinya semuanya. Al-Hadi maknanya adalah Zat yang maha memberi hidayah kepada hamba-hambanya yang terpilih untuk dapat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala hingga akhirnya mereka mampu mengetahui beberapa hal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan hidayah kepada orang awam melalui penelitiannya terhadap makhluk-makhluknya Allah hingga akhirnya mereka bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan petunjuk kepada seluruh makhluk-makhluknya dalam hal kebutuhan hidupnya. Ini bisa kita bagi dua nih, 2 poin. Hidayah yang selama ini kita pahami ya, hidayah mengenal Allah, sama nanti yang hidayah secara umum ya. Di situ tadi disebutkan ada orang itu mengenal Allah tadinya itu memang Allah yang menunjukkan langsung ya, langsung kenal dengan Allah, lalu kemudian dia tahu segala sesuatu. Berarti contohnya seperti apa? Seperti para nabi ya. Para nabi itu kan mengenal Allah langsung, Allah sendiri yang ngajarin kan. Allah yang ngasih tahu melalui wahyu kan. Itu nabi. Jadi para nabi itu tahu Allah, kenal Allah langsung dari Allah ya. Kalau kita kenal Allah melalui siapa? Ya melalui perantara ulama ya, melalui kitab-kitab, melalui nabi. Nggak bisa kan kita tiba-tiba ada orang lahir langsung kenal Allah, kan nggak bisa. Nah, ada hamba Allah itu yang kenal Allah melalui penelitian. Mungkin ini orang kafir ya. Orang kafir yang tadinya ateis, nggak percaya adanya Tuhan, dia neliti ini itu sampai punya kesimpulan ini nggak mungkin nih kalau ini muncul sendiri nih bumi alam semesta ini. Nggak mungkin di langitnya ada dengan sendirinya. Pasti ini ada ini yang menciptakan. Pasti ada ini zat yang maha luar biasa nih. Kok bisa ada bumi segede ini ya? Kok bisa ada langit segede ini ya? Itu biasanya orang-orang yang apa ya? Kita nyebutnya apa itu? Orang-orang suka mikir-mikir itu orientalis. Iya, gitulah. Pokoknya dia suka mikir sesuatu, nyari-nyari gitu. Akhirnya sampai pada kesimpulan berarti Tuhan itu ada. Berarti Tuhan itu ada. Berarti kan dia mengenal Tuhan, mengenal Allah itu melalui apa? Melalui makhluknya dulu lah. Melalui makhluknya dulu baru nanti kenal Allah. Ada yang seperti itu ya. Hatta syahadu sampai mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalurnya itu beda-beda ya kita itu ya.
Ada yang mengenal Allah jalurnya melalui nabi, melalui para ulama, ya. Misalnya kayak kita inilah ya, melalui nabi, melalui para ulama kita mengenal Allah. Ada yang mengenal Allah itu justru melalui tadi penelitian-penelitian seperti itu. Ya, Masya Allah. Nah itu namanya Al-Hadi juga. Allah yang memberitahu mereka semua Al-Hadi. Nah kalau yang poin terakhir tadi yang secara umum ya, Allah yang memberikan petunjuk kepada sesuatu yang malabudalahu minhu fi qada'i hajatihi. Ya kayak tadi lah. Kita bisa ini itu hidayah dari Allah. Kita bisa itu semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas ya insyaallah ya apa itu Al-Hadi. Baik. Saya kira cukup itu Imam Ghazali. Langsung kesimpulan siap. Jadi kesimpulannya ketika kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hadi, maka kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberikan petunjuk, ilmu, informasi kepada seluruh makhluk-makhluknya yang dia kehendaki. Masya Allah ya, memberikan petunjuk, ilmu, informasi apapun kepada makhluknya, yaitulah Al-Hadi. Baik, berikutnya langsung ke 95 Al-Badi'. Ya, apa itu Al-Badi'? Silakan. Al-Badi' adalah salah satu nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Asma'ul Husna urutan yang ke-95. Al-Badi' artinya adalah yang maha menciptakan. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menciptakan segala sesuatu. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu menciptakan sesuatu dari ketiadaan menjadi ada. Oh, jadi Al-Badi ini ya sama seperti Al-Khaliq. Ya, yaitu Allah adalah zat yang maha menciptakan. Menciptakan dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Karena dulu kan hanya ada Allah ya. Kanallahu wa lam yakun syai' ghairuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan pernah bersabda dalam hadis Bukhari itu. Riwayatnya sahih itu. Allah itu ada sementara segala sesuatu belum ada. Termasuk tempat ya. Tempat itu makhluk bukan? Makhluk, kenapa? Karena dulu segala sesuatu itu belum ada. Hanya ada Allah. Jangan Anda bayangkan ada Allah terus ada selain Allah. Berarti kodim itu, bareng, nggak bisa. Dulu itu nggak ada apa-apa dulu. Hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tempat, waktu, seluruh makhluk itu tidak ada dulu. Nah itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Allah maujudun bila makan itu seperti itu. Allah ada tanpa tempat. Lalu kemudian Allah menciptakan langit, bumi, aras ya. Allah tetap seperti itu, seperti dahulu, enggak berubah. Jangan dibayangkan tiba-tiba Allah berubah nangkring di atas aras, enggak bisa. Allah itu bukan makhluk yang harus berubah-berubah. Berubah itu sifat makhluk ya. Kita enggak boleh mensifatkan sifat apa tadi? Berubah, taghayyur tadi. Kepada Allah enggak boleh. Kan Allah itu Al-Baqi. Selama ini kita tahunya Al-Baqi itu kekal, hidup terus-menerus ya. Al-Baqi itu sebetulnya maknanya lebih dari itu. Al-Baqi itu tetap, enggak berubah-ubah. Jangan Anda punya pikiran Allah dulu tuh tidak tahu terus jadi tahu gitu. Wah, enggak boleh. Allah itu dulu begini terus sekarang begini, berubah. Enggak boleh. Allah itu Al-Baqi, tetap seperti yang dahulu. Dulu ada tanpa tempat, ya sekarang seperti itu. Bukan berpindah gitu, berpindah tempat terus di atas aras, enggak bisa, enggak bisa ya. Lalu perbedaan antara Khaliq dan Al-Badi', apakah ada perbedaan? Kalau di sini coba kita baca dulu ya di penjelasan para ulama kita ya. Misalnya kita ambil siapa ini? Ada 3 ya. Misalnya Imam As-Sanusi, coba kita baca ya. Al-Imam As-Sanusi Al-Maliki Al-Asy'ari Al-Hasani rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 895 halaman 38 saja. Beliau berkata dalam kitabnya Syarh Al-Asma Al-Husna bahwasanya Al-Badi' bimakna Al-Mubdi' ay Al-Mukhtari' li jami'il kainat ala wifqi ilmihi bila mithalin wala mu'anatin wa qila alladzi la nadhira lahu. Artinya coba. Al-Badi' maknanya sama seperti Al-Mubdi', yaitu maha menciptakan segala sesuatu, makhluk sesuai dengan ilmunya tanpa ada contoh sebelumnya dan juga tanpa ada kesulitan sama sekali.
Menurut pendapat lain, al-badi maknanya adalah zat yang tidak ada tandingannya sama sekali. Berarti kalau tadi antum bertanya apa bedanya dengan al-khaliq, nggak ada bedanya. Sama, al-khaliq sama al-badi sama. Allah yang maha menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada, tanpa ada contoh. Kalau kita kan kalau membuat sesuatu harus ada contohnya dulu ya. Minimal bahannya, harus ada bahannya dulu. Tapi kalau Allah min ghairi mithalin. Tadi lebih spesifik artinya berarti. Dari al-khaliq. Iya, dalam terjemahannya berarti sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sama, al-khaliq juga sama. sama. Al-khaliq itu juga sama, menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kalau al-mu'id beda lagi, kan pernah kita bahas tuh al-mu'id, Allah yang mengembalikan. Berarti tadinya sudah ada, meninggal terus dihidupkan lagi oleh Allah. Itu namanya al-mu'id, dikembalikan, yang maha mengembalikan. Kalau al-khaliq, al-badi, ya tadi memang tadinya tidak ada. Kadang-kadang kita mikir ya, kok bisa ya ada saya, kok bisa ya ada antum. Dulu kita ini tidak ada saja. Ya Allah, kita ini tidak ada dulu, kosong, blong, nggak ada. Pokoknya benar-benar nggak ada. Tapi kok bisa diadakan sama Allah? Oh, luar biasa ya. Allah Subhanahu Wa Taala itu al-khaliq, Allah juga al-badi tadi ya, menciptakan min ghairi mithalin. Ya, bila misal wala mu'ana ya. Tanpa contoh sebelumnya, dan juga tanpa istilahnya tandingan atau yang bisa seperti itu tidak ada, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Dr. Hisham Al-Kamil itu beliau mengatakan al-badi huwa ladzi la nadhira lahu ya. Al-badi maknanya zat yang maha tidak ada tandingan baginya. Ya karena hanya Allah yang bisa menciptakan ya, hanya Allah. Baik. Jelas ya, sama seperti al-khaliq. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya ketika kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah al-badi, maka kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menciptakan segala sesuatu. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu menciptakan sesuatu dari ketiadaan menjadi ada. Ya, hanya Allah yang menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Baik. Jelas ya, nggak perlu didetailkan kembali ya. Langsung ke al-baqi yang ke-96. Al-baqi. Al-baqi adalah salah satu nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Asmaul Husna urutan yang ke-96. Al-baqi artinya adalah yang maha kekal. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kekal abadi hidup selama-lamanya. Kekal abadi hidup selama-lamanya. Tapi itu baru sekilas ya. Memang selama ini kita ya pahamnya al-baqi seperti itu ya, yang kekal hidup selama-lamanya, tidak mati-mati ya. Apalagi ada ayat kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu itu nanti akan merasakan mati kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang kekal hidup selama-lamanya. Nah, di sini ada keterangan yang menurut saya bagus sekali nih, dari Imam Al-Ghazali. Yang tadinya mungkin kita tahunya al-baqi itu ya pokoknya kekal gitu aja lah ya, kekal hidup selama-lamanya. Tapi di sini beliau detail sekali. Kita baca ya. Al-Imam Al-Ghazali Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala telah berkata dalam kitabnya Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhi Ma'ani Asma'illahil Husna, bahwasanya al-baqi huwal mawjudu al-wajibu wujuduhu bidzatihi, walakinnahu idza udifa ilal istiqbali summiya baqiyan wa idza udifa ilal madi summiya qadiman. Nah ini Masya Allah. Wal baqi al mutlaq huwa alladzi la yantahi taqdiru wujudihi fil istiqbali ila akhir wa yu'abbaru anhu bi annahu abadi. Abadi itu ya bahasa Arab ya, bahasa kita juga ya, abadi. Wal qadimul mutlaq huwa alladzi la yantahi tamadi wujudihi fil madi ila awal. Oh tadi ila akhir ya bacanya. Wa yu'abbaru anhu bi annahu azali wa qauluka wajibul wujud bidzatihi mutadamminun li jami'i dzalik. Coba pelan-pelan ya, harus paham nih, pelan-pelan artinya, silakan. Artinya al-baqi maknanya adalah zat yang maha ada, zat yang pasti ada bidzatihi. Namun jika dinisbatkan kepada waktu yang akan datang maka disebut dengan baqi, yang maha kekal selama-lamanya. Jika dinisbatkan kepada masa lalu maka disebut dengan qadim,
yang maha ada tanpa permulaan. Al-Baqi al-Mutlaq adalah zat yang tidak ada batasan untuk wujudnya hingga masa mendatang. Bisa juga disebut dengan istilah abadi. Al-Qadim al-Mutlaq adalah zat yang maha ada tanpa ada permulaan untuk wujudnya. Bisa juga disebut dengan azali. Maka lafadz wajibul wujud bidzatihi itu sudah mencakup seluruh makna yang tadi disebutkan. Masya Allah. Lafadz wajibu al-wujud bidzatihi itu mencakup makna al-baqi dan juga mencakup makna al-qadim. Jadi kalau al-baqi itu kan Allah ada terus menerus ya, selama-lamanya ya, tidak ada ujungnya ya. Tidak ada akhirannya Allah. Tapi Allah juga disebut al-baqi karena adanya Allah itu tanpa permulaan. Cuma untuk menyebut ada tanpa permulaan itu istilahnya qadim. Gitu. Untuk membedakan sama yang al-baqi tadi itu, ya, Allah ada tanpa permulaan, itu qadim namanya. Istilahnya qadim. Dan kita nanti sering mendapatkan istilah qadim ini kalau belajar akidah pasti ya. Allah itu qadim, zatnya, sifat-sifatnya ya, qadim semua itu. Apa itu qadim ya jamaah ya? Kita ingatkan kembali, qadim itu maknanya Allah itu ada tanpa permulaan. Termasuk sifat-sifat Allah ya Ustaz Syihab ya, termasuk sifat-sifat Allah. Misalnya sifat Allah itu al-alim, Allah itu maha mengetahui. Jangan dikira Allah itu dulu nggak tahu terus jadi tahu gitu. Enggak gitu, itu kita itu. Kita dulu nggak tahu kan, terus jadi tahu informasi ini, informasi ini. Kalau Allah enggak, ilmunya Allah itu qadim. Ini memang dari sononya, tidak ada permulaannya gitu loh. Ya, tidak ada permulaannya. Jadi tidak ada ceritanya Allah itu mempelajari dulu. Mau menciptakan alam semesta, mau menciptakan apa nanti ada manusia, ada langit, ada jin, ada malaikat ya. Terus sama Allah dipelajari dulu. Begini enggak seperti itu ya. Ilmunya Allah itu qadim. Memang Allah itu zat yang maha luar biasa. Ya. Ilmunya tidak ada awalannya, terus zatnya juga tidak ada awalannya. Itu diistilahkan qadim atau azali. Pernah dengar? Pada zaman azali. Pernah dengar ya? Iya. Itu kata guru saya, ya, kata guru-guru akidah saya. Penyebutan pada zaman azali itu keliru. Yang benar gimana? Yang benar langsung aja pada azali. Karena zaman itu makhluk. Zaman itu makhluk kan, diciptakan oleh Allah zaman. Sementara azali itu tadi apa? Sesuatu yang tidak ada permulaannya. Azali, qadim. Azali itu nama lain dari qadim ya. Azali atau qadim ya. Jadi pada azali gitu aja ya, pada azali segala sesuatu belum ada gitu. Jadi kurang tepat kalau dibilang pada zaman azali ya. Karena kan nggak berlaku zaman bagi Allah itu, nggak berlaku zaman. Baik, saya kira al-baqi cukup jelas ya. Jadi bisa dikaitkan dengan makna qadim tadi ya. Langsung saja ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya ketika kita mengatakan bahwa sannya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Baqi, maka kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup kekal abadi selama-lamanya. Ya, baik, Al-Baqi jelas ya. Jelas. Dan jangan lupa tadi ya, Al-Baqi juga bisa bermakna Allah ada tanpa permulaan atau Allah itu tidak berubah-ubah ya. Itu harus dipegang terus. Allah itu la yataghayyar, tidak berubah-ubah. Pokoknya baqi. Tetap koyong ngono gitu kalau kata orang Jawa ya. Tetap koyong ngono seperti dulu ya. Kalau bahasanya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kan Allah gimana itu ya, saya lupa ya. Wal an huwa ala makana ala gimana bahasanya lupa tuh. Alaihi makaan gitu ya. Pokoknya Allah itu sama seperti yang dulu lah gitu ya. Anda ingat gak itu bahasanya Ali bin Abi Thalib ya? Saya lupa, dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq gitu ya. Nanti dah kita buka-buka lagi ya. Sudah lama kita bahas itu ya, tentang zat Allah yang tetap kekal, tetap ada seperti yang dahulu. Tidak berubah-ubah lah intinya ya. Tidak berubah-ubah. Allah yang dulu tetap sama. Allah yang sekarang sama seperti Allah yang dulu begitu. 97 Al-Warith. Apa itu Al-Warith? Silakan. Al-Warith adalah salah satu nama bagi Allah Subhanahu wa taala
yang ada di dalam Al-Asma Al-Husna urutan yang ke-97. Al-Warith artinya adalah yang maha kekal. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kekal abadi, hidup selama-lamanya setelah segala sesuatu itu binasa. Al-Warith yang maha kekal, berarti sama seperti Al-Baqi. Al-Warith kan kalau secara bahasa yang mewarisi, Al-Warith ya. Yang mewarisi ya, benar ya, Al-Warith ya. Ya di sini maknanya itu maksudnya segala sesuatu itu yang milik Allah. Segala sesuatu itu milik Allah, akan kembali kepada Allah yang maha kekal. Nah, saya menerjemahkan Al-Warith, zat yang maha kekal itu sebetulnya merujuk ke penjelasan Syekh Dr. Hisham. Coba halaman 47 itu. Syekh Dr. Hisham Al-Kamil, beliau mengatakan dalam kitabnya Fathul Alam Syarah Mandhumati Aqidatil Awam bahwasanya Al-Warithu huwal baqi. Nah, gitu ya. Al-Warithu huwal baqi ba'da fana ya bacanya. Ba'da fana'il mawjudat. Yang artinya Al-Warith maknanya adalah zat yang maha ada kekal selama-lamanya setelah binasanya segala sesuatu. Ya, berarti maknanya kan sama dengan Al-Baqi ya. Al-Warith bermakna Al-Baqi, sama. Zat yang maha kekal selama-lamanya, sementara segala sesuatu selain Allah itu akan binasa. Nah, jelas, langsung saja kesimpulan. Jadi kesimpulannya ketika kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Warith, maka kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha hidup kekal abadi selama-lamanya. Adapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya akan mati binasa dan semuanya akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah ya, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memiliki tubuh kita, Allah yang memiliki ruh kita, Allah yang memiliki semuanya lah, semuanya ya. Itu milik Allah. Semuanya akan kembali ya, insyaallah. Jadi ingat teman kita ini, Ustazah Isnawati ya, sudah mendahului kita, Ustazah Isnawati ya Allah. Ya, karena semuanya milik Allah, Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, langsung ke 98 ya. Ar-Rasyid ya. Silakan saja. Ar-Rasyid adalah salah satu nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Asma Al-Husna urutan yang ke-98. Ar-Rasyid artinya adalah yang maha memberi petunjuk. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha memberi petunjuk kepada seluruh makhluk-makhluknya. Ar-Rasyid sama seperti Al-Hadi berarti ya. Bermakna Allah zat yang maha memberi petunjuk ya, memberi petunjuk kepada segala sesuatu, kepada makhluk. Coba kita ambil penjelasan satu dari Imam As-Sanusi coba. Al-Imam As-Sanusi Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Al-Hasan ini berarti bila Habib. Al-Hasan. Keturunan Hasan bin Ali. Iya, betul. Kalau Habaib berarti kebanyakan Al-Husain bin Ali. Oh gitu. Enggak tahu, ini saya tanya sekaligus. Iya, memang ada yang membedakan. Kalau tidak salah yang keturunan ini disebutnya Habib, yang keturunan ini disebutnya Syarif gitu ya. Sering dengar kan ada istilah Syarif ya. Syarif, Syarifah ya. Memang ada sedikit perbedaan. Kalau jalurnya Hasan atau Husain yang disebut Habib, atau yang satunya nanti disebutnya Syarif gitu. Cuma saya lupa, kebolak-balik takutnya gitu ya. Coba nanti cari referensi lagi ya. Nah, Al-Hasani beliau ya. Keturunan dari Al-Hasan ya, bin Ali. Habib beliau, Masya Allah. Ulama besar mazhab Asy'ari beliau ini ya. Beliau yang berjasa dalam menjelaskan konsep 20 sifat wajib itu. Kitabnya banyak beliau. Ada Asy'ara, Al-Aqidah Al-Sughra, Al-Aqidah Al-Wusta, Al-Aqidah Al-Kubra ya. Atau yang terkenal yang Ummul Barahin itu. Ummul Barahin. Baik, kita baca ya Imam As-Sanusi amanah tadi. Ar-Rasyidu maknahu al-mursyidu fayakunu qariban min ma'nal hadi. Wakila al-mausufu al-adl fil fi'li was-sidqi. Gimana ini bacanya? Wakila al-mausufu al-adli fil fi'li was-sidqu fil qawli gitu ya. Wakila huwal muta'ali anid dani'ati wasimatin naqsi. Artinya Ar-Rasyid maknanya seperti Al-Mursyid dan Al-Hadi. Menurut pendapat lain, maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah zat yang memiliki sifat adil dalam perbuatannya dan memiliki sifat kebenaran dalam perkataannya. Menurut pendapat lain, maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha tinggi dari sifat-sifat rendah dan sifat-sifat kekurangan. Oh, maknanya banyak di sini ya. Ar-Rasyid bisa bermakna Al-Hadi, memberi petunjuk, bisa juga yang maha adil ya dalam perbuatannya. Terus bisa juga yang maha tinggi dari sifat-sifat yang rendah atau sifat kekurangan. Ya, karena Allah itu kan Al-Munazzah anin naqais ya. Allah itu disucikan dari sifat-sifat kekurangan. Karena sifat kekurangan itu hanya milik makhluk. Allah nggak boleh disifati dengan sifat kekurangan. Allah itu maha sempurna lah, gitu, intinya gitu. Lahu al-kamal. Ya. Allah memiliki kesempurnaan, sifat-sifat kesempurnaan yang tak terbatas jumlahnya. Makanya kaidahnya kalau ada sifat yang mengarah kayak sifat makhluk kurang gitu ya, maka itu Allah ditanzih. Ditanzih itu apa? Disucikan. Sama seperti kita memahami sifat yat ya, sifat ain ya. Itu kalau diterjemahkan secara tekstual itu sifat makhluk itu, tangan kan, yat ya. Ain apa? Mata. Ini itu sifat yang kekurangan itu namanya ya. Makanya para ulama salaf cara memahaminya itu dengan dua metode ya. Dengan tafwid makna ya. Ain ya ain, yat ya yat, hanya Allah yang tahu maknanya ya. Tidak boleh diterjemahkan tangan atau mata, tidak boleh. Karena itu sifat makhluk, tangan mata. Karena orang kebayang tangan tuh ya kayak gitu. Meskipun diembel-embeli ya tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Ya. Tapi kan terbayang di situ ada tangan gitu. Itu tidak boleh. Makanya Imam Al-Zahabi itu pas membahas sifat seperti yad, ain itu beliau la yutarjim, jangan diterjemahkan. Tapi banyak orang menerjemahkannya ya. Sifat istiwa diterjemahin bersemayam, yad diterjemahin tangan. Ya kalau sekedar menerjemah untuk ngasih tahu lafadz itu sih tidak apa-apa ya. Tapi kan memahami ayat itu tidak boleh hanya dengan model terjemahan. Makanya jamaah kalau baca ayat-ayat seputar akidah tetap harus merujuk penjelasan ulama akidah, tafsir dari para ulama akidah ya. Jadi kalau kita baca ayat yadullah fawqa aydihim kan tetap terjemahnya tangan Allah di atas tangan mereka kan. Terus istawa juga diterjemahkan bersemayam. Bersemayam itu apa? Duduk kan? Duduk bertempat ya. Itu terjemah, silahkan, tidak apa-apa. Tapi cara memahaminya jangan hanya model terjemah. Harus belajar ilmu akidah. Bagaimana para ulama itu memahaminya. Imam Zahabi tadi, jangan diterjemah. Artinya apa? Ya biarkan lafadznya seperti itu. Imroruhu kamaja. Istawa ya istawa, yad ya yad. Hanya Allah yang tahu maknanya. Itu tafwid namanya. Namanya tafwid makna. Atau kalau sudah kepepet di takwil. Jalan terakhir kedua itu takwil itu jalan terakhir sebenarnya. Asy'ari pun begitu ya. Asy'ari itu bukan melulu takwil jamaah ya. Ini saya ingatkan terus nih. Asy'ari itu jangan dipersepsikan ahli takwil. Enggak. Asy'ari itu metode utamanya tetap tafwid makna. Untuk mensucikan zat Allah itu tetap pakai apa? Tafwid makna. Tapi kalau sudah kepepet, mentok, ini buat orang awam biasanya yang pikirannya aneh-aneh, ya sudah, jalan terakhir takwil saja. Apa? Yat takwilnya apa yat? Kekuasaan ya, kekuasaan Allah ya, takwilnya ya. Kalau istawa, istilah ya, istaulah ya. Baik. Kesimpulan langsung. Ar-Rasyid 52. Jadi kesimpulannya ketika kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Rasyid, maka kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha memberi petunjuk kepada seluruh makhluk-makhluknya. Artinya segala sesuatu itu pasti berjalan dengan petunjuk. Artinya segala sesuatu itu pasti berjalan sesuai dengan petunjuk, arahan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, sangat jelas ya. Berikutnya terakhir Ustaz siap, alhamdulillah. Yang ke-99. Apa itu? As-Sabur. Silakan. As-Sabur adalah salah satu nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Asma'ul Husna urutan yang ke-99. As-Sabur artinya adalah yang maha sabar. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sabar dalam melakukan segala sesuatu yang telah Dia tetapkan. Apapun yang telah Dia tetapkan
maka tidak akan meleset sedikit pun sebelum tibanya waktu yang telah Dia tetapkan. Masya Allah, tidak meleset Ustaz Syihab, termasuk urusan jodoh menikah ya. Termasuk masalah urusan jodoh menikah, termasuk rezeki kita jamaah ya, termasuk apa, kenikmatan apa, mendapatkan uang, kenikmatan mendapatkan kesehatan, semuanya itu udah diatur sama Allah ya, sesuai dengan kehendak Allah, ilmunya Allah ya. Itu kan sudah rapi istilahnya ya. Sebelum adanya segala sesuatu kan Allah sudah ngaturnya, itu sudah rapi. Nah, tidak mungkin meleset sedikit pun. Tidak ada ceritanya, wah ini kelamaan Ustaz Syihab nih nikahnya, mending saya cepetin lah. Enggak, Allah itu as-sabur. Apa tadi maknanya as-sabur? Allah melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang tadi sudah ditentukan. Memang seperti itu. Enggak bisa apa tadi digeser sedikit pun ya. Termasuk kematian ya. Apa gimana ayat itu, yang tidak bisa dipercepat dan juga tidak bisa diakhirkan ya. Semuanya sudah sesuai dengan ketentuan Allah. Kita baca ya penjelasan Imam Al-Ghazali satu saja. Al-Imam Al-Ghazali Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala mengatakan bahwa as-saburu huwallazi la tahmiluhu al-ajalatu 'alal musara'ati ilal fi'li qabla awanih bal yunzilu al-umura biqadrin ma'lumin wa yujriha ala sunanin mahdudin. Masyaallah, la yuakhiruha an ajaliha al-maqdurah laha ta'khira mutakasilin wa la yuqaddimuha ala aqwatiha taqdima mustajilin bal yuwaddi'u kulla syai'in fi awanihi ala al-wajhi alladhi yajibu an yakun wa kama yanbaghi. Artinya masyaallah, ini yang bisa bahasa Arab langsung paham, enak itu ya. Tapi kita baca terjemahannya. As-sabur maknanya adalah zat yang tidak terburu-buru dalam setiap keputusan perbuatannya. Jadi segala urusan itu terjadi sesuai dengan takdir yang Dia tentukan. Sesuatu yang sudah ditetapkan untuk datang waktunya, maka tidak akan diperlambat atau diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang sudah ditetapkan waktunya di kemudian hari, maka tidak akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu pasti akan terjadi sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya bahasanya Imam Ghazali ini ya. Kalau tadi Arabnya, ini terjemahannya saja luar biasanya, Masya Allah. Jadi jamaah ya, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta atau dalam kehidupan kita itu memang sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Sudah rinci, sudah apa ya, lengkap lah pokoknya. Dan tidak mungkin ada satu yang kelewatan atau hilang misalnya gitu dari kehidupan kita. Kalau memang sudah ditentukan Allah, ya sudah, waktunya akan datang kok itu. Allah itu sabur. Tidak mungkin yang terakhir nanti malah didahulukan, atau yang harusnya dahulu malah diakhirkan. Enggak. Pokoknya sudah rapi semuanya. Berarti kita ini enak kalau hidup kayak gitu ya. Maksudnya ya sudah, tawakal gitu. Tawakal. Kita berusaha dengan sebaik mungkin, tapi apapun yang terjadi itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi termasuk masalah jodoh ya. Semuanya sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tidak usah galau. Iya, enggak usah galau. Iya, galau itu manusiawi. Memang enggak masalah ya kita galau, aduh enggak apa-apa, tapi kembali lagi. Itu Allah ya, untuk menghibur hati kita itu seperti itu saja. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah punya rencana yang indah ya. Allah punya rencana yang indah. Baik, sangat jelas ya apa itu as-sabur ya. Jadi intinya as-sabur itu ya Allah kalau sudah mentakdirkan sesuatu ya tidak akan meleset, tidak akan dipercepat atau apa ya, tidak tergesa-gesa ya, tidak dilakukan qabla awanih tadi. Pokoknya sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Berarti ini termasuk masalah takdir juga ini ya, masalah konsep qada dan takdir itu. Baik, as-sabur. Baik, alhamdulillah. Kesimpulan barangkali langsung saja kesimpulan. Jadi kesimpulannya, ketika kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah as-sabur, maka kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sabar dalam melakukan segala sesuatu yang telah Dia tetapkan. Apapun yang telah Dia tetapkan, maka tidak akan meleset sedikit pun sebelum tibanya waktu yang telah Dia tetapkan. Masya Allah.
Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Ustaz Syihab dan jamaah, malam hari ini kita bisa menyelesaikan seluruh Al-Asma'ul Husna ya, 99. Alhamdulillah. Al-Asma'ul Husna. Berapa kali itu pertemuannya? Ya, anggaplah 10 kali. 10 kali. Iya, Ya, anggaplah 10 kali. Tapi ini nanti masih ada lanjutannya, masih berkaitan dengan Al-Asma'ul Husna. Minggu depan itu kalau nggak salah tentang pengklasifikasian. Mana nih Asma'ul Husna yang maknanya sama-sama itu kita kumpulin gitu ya. Kita kumpulin. Nanti juga kita hubungkan dengan yang sifat jaiz, sifat wajib itu masuknya kemana. Nanti ada pembahasan seperti itu. Jadi luar biasa ya para ulama kita ketika memahami sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah itu kemudian dibuatkan semacam ringkasannya ya. Oh ternyata ini ada hubungannya, sifat 20 ya, sifat jaiz dengan al-asmaul husna itu ada hubungannya ya. Sehingga salah kalau ada yang mengatakan Asy'ari kok cuma 20 sifat Allah. Nah, keliru itu ya. Sebetulnya al-asmaul husna itu sudah terwakili atau sudah maknanya sudah terkandung dalam 20 sifat wajib dan sifat jaiznya Allah itu. Baik. Cukup atau gimana? Iya, nggak apa-apa Ustaz. Ya, Kita tidak perlu tanya jawab ya. Tidak perlu tanya jawab. Ya, langsung saja ya. Nanti tanya jawabnya terakhir saja. Ya, nanti langsung kontak antum saja. Ya, okay. Ya, alhamdulillah sudah kita selesaikan syarah dari 99 Al-Asma'ul Husna yang beberapa kali sesi kita sudah capai. Semoga ilmunya, syarahnya kita bisa pahami dan menambah keimanan kita. Dan di pertemuan berikutnya nanti akan pembahasannya lebih penting lagi karena kita akan mengupas, meringkas, mengklasifikasi semua apa yang sudah kita pelajari dari 99 Al-Asma'ul Husna, termasuk juga sifat wajib, jaiz dan mustahil. Kita nanti akan korelasikan antara keduanya tersebut insyaallah. Baik, kita cukupkan sama-sama para jamaah. Kita berikan terima kasih kepada guru kita Ustadz Muhammad Ajib atas materinya. Semoga beliau dimudahkan segala urusannya. Dan juga para jamaah, terima kasih sudah mendengarkan kajian kita ini di Sekolah Fikih Live. Kita cukupkan dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410 dan juga Bank Muamalah dengan rekening 36006321. Keduanya merupakan rekening resmi Rumah Fikih Indonesia atas nama Aini Aryani. Atau bisa juga melalui scan barcode berikut ataupun langsung menuju ke rumahfikih.com/donasi.